itu harus berasal dari inisiatif dari anggota. Halo? Oke. Monggo. Dilanjut. Yang kedua adalah pembagian HSAU secara sebanding dengan besarnya jasa usaha. Jadi ini nanti tergantung dari anggota. Berarti diharapkan semua anggota itu ikut berpartisipasi. Apabila ada anggota yang tidak berpartisipasi, secara otomatis nanti ini mendapatkan kecil. Berarti pembagian SAU itu bukan dibagi rata, tetapi dibagi berdasarkan partisipasi mereka. Yang berpartisipasi besar secara otomatis mendapatkan SAU yang besar. Kedengaran ya, Bu? Nanti kan bisa Halo, kedengaran ya? Kedengaran Kak Adi? Oh, Kedengaran. ada kerjasama koperasi. Jadi koperasi itu nanti kalau sudah terbentuk itu boleh bekerjasama dengan yang lain. Misalnya koperasi bisa prima A, nanti kekurangan modal bisa meminjam di koperasi simpan pinjam B atau C, atau nanti koperasi desa prima karena kekurangan bahan baku boleh bekerjasama dengan koperasi produsen A dan B atau sebaliknya. Selanjutnya di pengelolaan dilakukan secara demokratis, artinya nanti pengurus itu kan ditunjuk oleh rapat anggota. Dan nanti pengurus itu hanya menjalankan berdasarkan keputusan rapat anggota saja. Itu dilakukan secara demokratis. Di luar itu tidak menjadi kewenangan pengurus. Selanjutnya adalah tentang kemandirian. Jadi di dalam pendirian koperasi itu mengapa harus ada kemandirian? Itu karena dibentuknya koperasi itu hanya membentuk ingin adanya hibah, bansos, itu pasti tidak akan jadi. Pengalaman saya beberapa koperasi yang hanya ingin mengharapkan bansos atau hibah itu kalau sudah cair bubar. Biasanya kalau sudah dapat dibagi ya bubar. Kalau nggak dapat pun juga bubar karena yang diinginkan sudah tercapai. Tetapi kalau dalam membentuk koperasi itu karena keinginan sendiri, keinginan anggota ingin membesarkan koperasi dalam bentuk badan hukum, maka itu yakin saya bisa. Selanjutnya adalah pendidikan terkait dengan koperasi. Di dalam koperasi itu perlu adanya pendidikan kepada anggota. Berarti untuk menjadi anggota itu memang harus tahu dasarnya apa, hak dan kewajiban anggota itu apa. Jadi mereka itu paham apa menjadi kewenangan mereka. Selanjutnya, koperasi itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu didirikan minimal 9 orang. Minimal. Kalau dulu itu sebelum direvisi itu minimal 20 orang. Itu minimal. Tapi harapan kami tidak hanya 9 orang, tapi lebih dari 9 orang. Karena nanti terkait dengan modal. Kalau misalnya modal dalam mendirikan koperasi itu 100 juta dibagi 9, itu nanti kan sangat besar. Maka harapan kami nanti ya 20, 25, atau 30 itu sangat bagus. Di dalam koperasi itu ada istilah koperasi primer dan istilah koperasi sekunder. Di dalam koperasi itu memang koperasi primer itu hanya berdasarkan keanggotaan orang saja, berdasarkan yang lain. Kalau koperasi sekunder itu memang berdasarkan badan hukum koperasi. Jadi misalnya koperasi primer sudah ada 3 atau 4 orang, itu boleh kok membentuk koperasi namanya koperasi sekunder. Bapak Ibu yang kami hormati, kedengaran ya Bu? Kedengaran betul nggih? Kedengaran Pak, cuma agak lebih keras lagi. kedengaran Pak, cuma mau kecepatan. Kecepatan. Mungkin bisa agak mendekat ke mic dan mungkin bisa agak pelan Pak. Oh nggih, jadi Ibu-ibu yang kami hormati, koperasi itu ada 5 jenis.
Yang pertama adalah koperasi produsen. Koperasi produsen, koperasi perak di Kota Gede. Dia koperasi produsen. Dia memproduksi tentunya hilang lagi nih. Halo. Itu perhiasan nanti dijual adalah koperasi konjeri. Halo. Iya, nggih monggo. Betul nggih? Nggih. Tadi sempat hilang. Oh, gitu. Yang kedua adalah koperasi konsumen. Koperasi konsumen itu koperasi yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari untuk masyarakat umum. Misalnya, koperasi Desa Prima ini ingin mendirikan koperasi yang mirip dengan Alfamart atau Indomaret. Itu dibolehkan. Modalnya dari koperasi yang disokong dari para anggotanya untuk menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Itu diperbolehkan. Yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam. Ini adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan dan pinjam saja. Tidak boleh ada kegiatan lain. Artinya ini hampir mirip kayak perbankan. Dan mungkin Indonesia, simpan pinjam. Tetapi ini juga termasuk koperasi simpan pinjam ini yang paling riskan resikonya, karena perputaran uang itu bisa saja nanti ada penggelapan, itu dimungkinkan. Yang keempat adalah koperasi jasa. Contoh di Borobudur itu ada koperasi jasa untuk untuk wisata, itu diperbolehkan. Mungkin tiketnya yang menjual ada dikelola koperasi, itu boleh. Ada tiket nanti traveling, itu banyak. Yang kelima yaitu koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran itu adalah koperasi yang menjual produk-produk dari anggotanya. Contoh, koperasi ini didirikan 20 orang. Dari 20 orang itu semuanya mempunyai produk atau usaha. Dan nanti dikemas dalam koperasi, nanti dilabeli koperasi, yang menjual adalah koperasi. Itu adalah koperasi pemasaran. Dari kelima jenis koperasi itu, simpan pinjam itu tunggal, tidak boleh punya unit yang lain. Tetapi untuk produsen, konsumen, jasa, pemasaran itu boleh punya unit lebih dari satu. Contoh, koperasi produsen yang saya sampaikan tadi, koperasi produsen perak. Dia akan memproduksi, kami ada toko. Itu adalah contoh di mana koperasi sektorial. Sektorial itu produsen, konsumen, jasa, pemasaran itu boleh. Hilang lagi suaranya, Pak. Usaha lebih dari satu. Istilahnya kalau di tempat kami. Hilang lagi, Bu? Iya, Pak. Enggak apa-apa, mau dilanjut lagi. Halo, Pak Adi. Halo, Pak Adi. Hilang. Ya, mohon maaf, mungkin karena di kantor beliau memakai memakai wifi sehingga sinyalnya seringkali terkendala seperti ini. Sama mungkin di tempat kami juga seperti itu. Jadi Ibu-ibu mohon maaf ya untuk kendala-kendala teknis seperti ini. Nggih. Halo, Pak Adi. Aku kok ora muncul
Hilang nek. Kok nggak bisa? Oke. Oke, monggo Pak Aji. Ini pakai HP saja, Oh, biar nggak nggih. putus-putus. Oh, nggih, siap. Monggo. Jadi koperasi itu selain 5 jenis tadi, itu khusus yang simpan pinjam, itu sudah ada aturannya. Sudah dibatasi minimalnya. Contoh, koperasi simpan pinjam wilayah tingkat kabupaten atau kota. Kenapa harus ada tingkat kabupaten atau kota? Itu mencirikan bahwa para pendirinya hanya dalam satu wilayah kabupaten atau kota saja. Misalnya, ternyata para pendiri itu hanya di Kabupaten Bantul, maka tingkatnya adalah tingkat Kabupaten Bantul. Itu modalnya untuk yang simpan pinjam adalah 15 juta. Yang kedua, wilayah keanggotaannya adalah lintas kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Artinya, para pendiri koperasi itu lebih dari satu kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Itu modalnya adalah 75 juta. Contohnya, dari 9 orang para pendiri itu ternyata yang 7 adalah Kabupaten Sleman, yang 2 adalah Bantul. Itu nanti masuk lintas kabupaten atau kota jadi binaan provinsi. Yang ketiga adalah lintas keanggotaannya ada lintas provinsi. Lintas provinsi itu adalah di mana para pendiri yang minimal 9 orang tadi itu adalah lebih dari satu provinsi. Misalnya yang dari 9 orang itu ada 8 orang KTP-nya DIY. Yang satu ternyata KTP-nya Jabar, Jawa Barat. Itu sudah masuk lintas keanggotaan lintas provinsi, yaitu modalnya 375 juta. 375 juta itu hanya berasal dari minimal 9 orang itu, Bu. Jadi memang berat. Jadi harapan kami dalam pendirian koperasi itu minimal 9 orang itu adalah setidaknya adalah 20, 30, atau 40 supaya nanti iurannya ringan, tidak memberatkan anggota. Ibu yang kami hormati, memang di dalam koperasi itu kita pernah mendengar ada istilah koperasi syariah dan koperasi konvensional. Itu berlaku hanya koperasi yang bergerak di simpan pinjam. Karena di dalam koperasi itu ada yang konven itu istilahnya adalah dia memberikan bunga kepada anggotanya. Misalnya Tuan A menyimpan di koperasi, dia mendapatkan bunga sekian persen tiap bulan. Itu adalah koperasi konvensional. Yang kedua adalah koperasi syariah. Koperasi syariah itu berdasarkan akad atau bagi hasil. Jadi misalnya Tuan A menyimpan di koperasi, nanti bagi hasilnya 10%, itu tergantung dari kesepakatan anggota dan pihak koperasi. Ini adalah contoh koperasi sektorial. Sektorial itu yang tadi saya jelaskan, ada jasa, pemasaran, produsen, dan konsumen di luar koperasi simpan pinjam. Sektorial itu biasanya ini yang paling banyak dicari karena usahanya lebih dari satu. Contoh, usaha utamanya ini adalah koperasi jasa contohnya. Usaha utamanya adalah angkutan. Usaha pendukungnya bengkel. Bengkel itu mendukung usaha utama. Karena usaha utama itu angkutan, secara otomatis kalau kendaraan itu kan memerlukan pemeliharaan. Jadi perlu adanya usaha pendukung, yaitu bengkel. Yang ketiga, ada unit simpan pinjam, usaha tambahan. Kenapa ada usaha tambahan? Karena dimungkinkan usaha yang utama dan pendukung itu kekurangan modal, sehingga nanti usaha unit simpan pinjam itu bisa memberikan modal kepada usaha utama, usaha pendukung, dan kepada anggota yang lain. Koperasi sektorial ini tidak ada batas minimal modalnya.
yang ada batas minimal modalnya hanya koperasi simpan pinjam. Tadi saya jelaskan, tingkat kabupaten 15 juta, tingkat provinsi 75 juta, tingkat nasional 375 juta, itu adalah koperasi khusus simpan pinjam. Untuk koperasi real itu diukur secara kelayakan. Contoh, koperasi ini mau mendirikan Indomaret. Nah, Indomaret itu mau diisi apa saja, itu di total, nanti itu adalah modal awal pendirian koperasi. Itu diperbolehkan. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam koperasi itu ada istilah perangkat organisasi. Perangkat organisasi itu adalah yang paling tinggi itu adalah rapat anggota. Kenapa rapat anggota? Karena koperasi ini berdasarkan suara. Jadi rapat anggota ini kan yang memilih pengurus dan pengawas. Jadi secara logika pengurus dan pengawas itu nanti bertanggung jawab pada rapat anggota. Berarti boleh rapat anggota itu memberhentikan pengurus dan pengawas ketika melanggar aturan? Boleh. Nanti dibuat aja rapat anggota luar biasa. Misalnya ternyata pengurusnya sering keluar kota, tidak pernah mengurusi koperasi, sehingga ya nanti boleh enggak rapat anggota itu memberhentikan pengurus dan pengawas? Itu diperbolehkan. Karena bukan berdasarkan pemilik modal, tapi berdasarkan suara orangnya. Ibu yang menyimpan di koperasi 10 juta sama ibu yang menyimpan di koperasi 100.000 suaranya sama. Berarti tidak ada pembeda. Beda kayak PT. Kalau PT itu pemilik modal, dia pemilik suara terbanyak. Dalam penggunaan nama, sekarang sudah diatur Pak Bu, berarti penggunaan nama koperasi itu minimal 3 frase setelah koperasi. Contoh, koperasi konsumen maju mandiri mulia. Itu kan sudah 3 kata. Dan itu harus 3 kata. Tidak ada nama yang itu mau dibentuk. Halo, mendengar Ibu? Mendengar, Pak. Mendengar Ibu? Iya, mendengar. Pak, mendengar. Dilanjut mohon, Pak. Oke, jadi koperasi itu minimal namanya 3 kata. Koperasi itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum maupun susila. Tidak sama atau tidak mirip dengan lembaga negara atau sejenisnya. Tidak terdiri dari angka. Contoh koperasi hanya ditulis 3965, itu nggak boleh. Harus huruf. Karena setelah frase harus 3 kata. Selain itu juga nanti koperasi itu mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Dengan nama itu nanti tujuannya mau apa, itu harus jelas. Saya persingkat saja Bu, jadi memang dulu itu sebelum 2004 itu akte itu yang membuat adalah dinas, provinsi maupun kota maupun kementerian. Tapi sekarang sudah di Kemenkumham. Jadi memang sekarang itu koperasi itu mirip dengan PT, satu pintu. Berarti ketika Bapak Ibu nanti rapat, sekalian aja rapat pembentukan itu apa? Membahas nama koperasi, simpanan pokoknya berapa, simpanan wajibnya berapa, terus nanti alamatnya mau di mana, pengurusnya siapa saja, pengawasnya siapa, itu dibahas semua berkasnya lengkap, diserahkan ke notaris. Notaris tentu saja akan mengupload di Kemenkumham. Halo Ibu. Ya Pak. Siap. Ya Pak. Jadi dalam pendirian koperasi itu sebenarnya syaratnya tidak banyak Bu. Yang pertama adalah notulen rapat. Berarti ketika notulen rapat itu dibuat secara otomatis harus ada daftar hadir. Daftar hadir itu yang minimal 9 orang tadi. Harapan kami ya di atas 9 supaya nanti modalnya ringan. Ketika ada daftar hadir, dibuat berita acara, terbentuklah notulen rapat. Di dalam notulen itu menyebutkan nama, kayak tadi, alamat, kantor,
susunan pengurus pengawas, simpanan pokok dan wajib, itu semua disebutkan di dalam berita acara. Jenisnya mau apa? Tadi kan ada simpan pinjam, pemasaran, produsen, jasa, juga ada, semua disebutkan saja jenisnya. Nanti kalau sudah lengkap, nanti daftar hadir sudah ada, berita acara sudah ada, notulen sudah ada, fotokopi para pendiri. Fotokopi para pendiri ini penting karena nanti untuk menentukan mau tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Di awal tadi sudah saya jelaskan, ketika para pendiri itu KTP-nya hanya dalam satu kabupaten atau kota, otomatis nanti adalah binaan kabupaten atau kota. Tetapi kalau KTP itu lebih dari satu kabupaten dan dalam satu provinsi, nanti adalah tadi adalah melebihi satu provinsi, nanti adalah tingkatnya nasional. Terkait dengan modal, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam pendirian koperasi itu modalnya hanya boleh 3 saja. Yang pertama adalah simpanan pokok. Simpanan pokok itu adalah simpanan yang dibayarkan calon para pendiri atau calon anggota kepada koperasi, jumlahnya sama. Misalnya adalah simpanan pokoknya ditentukan 1 juta per orang, itu boleh. Yang kedua adalah simpanan wajib. Simpanan wajib itu adalah simpanan yang dibayarkan anggota kepada koperasi secara periode. Periodenya boleh bulanan, boleh 3 bulanan, boleh mingguan. Biasanya kalau koperasi itu bulanan, berarti setiap 1 bulan itu harus membayar simpanan wajib. Itu jumlahnya boleh bervariasi, ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan. Misalnya yang kaya itu simpanan pokoknya 1 juta sama, tapi simpanan wajibnya 1 juta. Terus simpanan bagi anggota koperasi yang pendapatannya kecil, itu simpanan wajibnya cuma 10.000 per bulan, itu boleh. Yang ketiga, sumber dari modal awal adalah hibah. Hibah itu diberikan kepada dari siapapun kepada koperasi, itu harus ada surat materai. Misalnya dari dinas apa mau menghibahkan kepada binaannya sebagai modal awal pendirian koperasi, itu diperbolehkan. Tetapi harus ada pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa dinas A atau B itu menyerahkan hibah kepada koperasi. Hibah itu adalah pemberian secara sukarela, tidak boleh diambil kembali, tidak boleh minta jasa apapun. Itu mirip seperti orang sedekah, itu adalah hibah. Ini Pak Bu, cara contohnya secara otomatis akan dibuatkan draft akta oleh notaris. Draft akta itu nanti akan dikoordinasikan dengan para pengurus. Ini sudah cocok atau belum? Alamat, KTP-nya, kalau sudah lengkap, draft akta tadi ditambah dengan notulen atau berita acara akan diupload di Kemenkumham. Dan nanti saya yakin dalam pendirian koperasi itu tidak lama Pak Bu. Ketika nanti dalam waktu 1 minggu, saya yakin nggak sampai 14 hari koperasi sudah jadi. Tapi ingat, itu tergantung notaris itu berbiaya. Berarti untuk notaris itu ada 2. Ada notaris pembuat akta tanah dan ada notaris pembuat akta koperasi. Jadi nanti dalam pendirian koperasi itu adalah memakai notaris pembuat bukan PPAT. Halo. Biayanya berapa? Itu bervariasi. Ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang 6 juta, ada yang 7 juta. Tarif itu memang tidak sama karena bagi notaris yang sudah terkenal mereka akan memasang harga lebih tinggi. Bagi notaris yang baru, otomatis tarifnya adalah lebih sedikit. Jadi nanti saran saya ketika nanti mau mendirikan koperasi,
bisa saya kasih daftar notarisnya, mau yang mana silahkan negosiasi sendiri, minta harga yang paling murah. Tapi ingat, murah itu belum tentu juga nanti cepat, karena yang dibutuhkan mungkin cepat, jadi nanti silakan bernegosiasi sendiri. Ini adalah contoh permodalan tadi Bu, yang saya jelaskan di awal. Modal koperasi itu hanya 3, pokok, wajib, dan hibah. Nanti silahkan mau pakai pokok dan wajib, tidak ada yang menghibahkan pun tetap jalan. Tetapi kalau mau ada hibah juga silakan, nanti juga bisa jalan. Nanti silakan. Memang paling banyak itu adalah menggunakan hibah, karena mungkin para pendiri itu ada yang menghibahkan sedikit dananya untuk dalam pendirian koperasi. Halo? Kedengaran betul Bu? Kedengaran, dilanjut Pak. Oke, ini adalah contoh modal awal dalam pendirian. Misalnya koperasi simpan pinjam itu modalnya adalah minimal, kalau tingkat provinsi tadi kan 75 juta. Para pendirinya adalah 30 orang. Simpanan pokoknya ternyata disepakati 100.000 per orang. Jadi 30 kali 100 3 juta. Simpanan wajibnya itu disepakati 50.000. Dikalikan 30 orang para pendiri. Ternyata dalam 24 bulan itu maunya dibayar di depan supaya bisa modalnya tercukupi minimal 75 juta. Jadi 24 juta itu 24 bulan itu dibayar di depan, itu diperbolehkan. Totalnya ada 36 juta. Lalu ada hibah. Mungkin dari lembaga mana mau menghibahkan 40 juta sebagai modal koperasi. Jadi modalnya adalah hibah 40 juta, simpanan wajib 36 juta, simpanan pokok 3 juta, tertuang 79 juta. Tapi ingat, ini di luar notaris dan sewa tempat dan sarana dan prasarana. Ini adalah modal usaha. Jadi kalau ada notaris, ada sarana prasarana, ada sewa tempat, harusnya modalnya di atas ini. Ini adalah contoh yang tidak memakai hibah. Hampir sama dengan tadi, cuma hibahnya itu dihilangkan. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit. Monggo kalau ada pertanyaan ibu-ibu yang kami hormati, biar lebih enak daripada saya menjelaskan banyak panjang lebar. Soalnya tadi menunggu Pak Adi menyelesaikan dulu, baru kemudian dibuka sesi tanya jawab. Ini dari Pak Adi sudah dibuka pertanyaan sambil diskusi, karena ini sangat teknis ya. Monggo bagi ibu-ibu yang ada pertanyaan, silahkan. Saya Pak, Saya Bu. Dari Desa Prima Gilang Lestari mau tanya ya. Yang pertama dari Desa Prima, kalih Ibu sinten? Sama Bu Mursiati. Bu Mursiati. Untuk ini Bu Mursiati kami persilakan, untuk ibu yang lain mungkin bisa di-chat dulu, nanti sambil saya coba ngatur selanjutnya siapa. Bu Mursiati monggo. Ya, ini tadi Bapak telah menerangkan bagaimana cara-cara membentuk sebuah koperasi ya Pak ya. Di sini kelompok kami di Desa Prima Gilang itu terus terang saja untuk saat ini baru mengembangkan simpan pinjam Pak. Jadi apakah ada kemungkinan nanti kalau setelah diterangkan sama Bapak itu kita akan membentuk koperasi simpan pinjam? Yang saya tanyakan, bagaimana cara membentuk koperasi simpan pinjam jika anggotanya itu masih sedikit Pak? Terus yang kedua, apakah tugas-tugas dari pengawas dalam perangkat organisasi koperasi, Pak? Matur nuwun. Monggo langsung aja Pak Adi, biar nanti satu persatu atau pripun Pak Adi. Halo. Jadi, halo. Ya. Pertanyaan Ibu tadi Bu Mursiati, yang pertama soal apa saja syarat untuk operasi simpan pinjam? Ya. Dengan anggota yang sedikit, ya. Apakah memungkinkan untuk didirikan koperasi simpan pinjam? Gitu. Iya, betul. Pak Adi, monggo. Jadi, Bu-Ibu, dengar ya, Bu? Ya, Pak, dengar, Pak. Koperasi simpan pinjam itu kegiatannya adalah simpan dan pinjam. Syaratnya apa?
tadi dijelaskan dari awal bahwa minimal modalnya adalah kalau tingkat provinsi itu 75 juta. Minimal. Yang kedua, ada rapat anggota. Ada rapat anggota. Ada daftar hadir, dibuat notulen. Di notulen itu dijelaskan bahwa merekomendasikan membentuk koperasi jenis simpan pinjam. Simpan pokoknya berapa, wajibnya berapa, alamat kantornya mau di mana, susunan pengurus pengawasnya mau siapa saja, kantornya mau sewa, pinjam atau mau beli, itu harus tertuang semuanya. Jadi memang Koncewu Ibu, kalau di Desa Prima itu rata-rata usahanya apa sih Bu? Ini beragam Pak Adi. Kalau untuk Desa Prima itu ada ibu-ibu yang punya usaha di sektor makanan, rata-rata sebagian besar makanan. Kemudian ada yang di jasa, ada yang kayak catering, kemudian ada yang di kerajinan. Jadi, tapi dominannya ibu-ibu banyak bergerak yang di makanan, produksi makanan. Kalau di produksi makanan, itu saran saya jangan simpan pinjam Bu. Mungkin koperasi pemasaran atau koperasi konsumen. Jadi koperasi itu bisa mewadahi produk-produk dari anggotanya. Selain itu juga boleh ada unit simpan pinjam. Jadi ada minimal 2. Yang pertama usaha utamanya mungkin adalah konsumen yang bisa mewadahi produk-produk anggotanya. Nanti koperasinya ikut memasarkan produk-produk anggotanya, mendapatkan fee berapa persen dari penghasilan. Misalnya keuntungannya satu produk itu 1.000, mungkin jadi koperasinya dapatnya adalah 500 itu. Yang kedua adalah ada unit simpan pinjamnya. Jadi ketika nanti anggota itu kekurangan modal, itu meminjamnya di koperasi, jangan di bank ataupun koperasi lain. Berarti ada 2 poin. Mati ya Bu? Kayaknya mati ini Bu. Halo? Hidup Pak, hidup Pak. Oke, jadi nanti anggotanya produknya itu bisa ditampung oleh koperasi dan dipasarkan. Kalau pinjam uang pun bisa di koperasi, jadi semuanya masuk. Tetapi kalau hanya simpan pinjam, itu biasanya itu anggota kesulitan memasarkan produk-produknya. Jadi cuma pinjam uang aja, tapi belum tentu anggota itu bisa menjual produknya. Itu Ibu, mungkin ada pertanyaan lain, monggo. Oke, ya sekaligus sebentar. Habis ini Bu Dwi, tapi saya sampaikan bahwa ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Velin dari Bumi Rejo yang menyatakan bentuk koperasi apa yang paling cocok untuk Desa Prima. Tadi Pak Adi sudah menjelaskan untuk terkait dengan usaha mungkin yang paling cocok adalah konsumen dan pemasaran. Untuk selanjutnya Bu Dwi, kami persilahkan, dan setelah itu Mbak Fitri Nur dari Sabdo Dadi. Yang lainnya kami mohon untuk di mute ya, agar tidak suaranya tidak ada di final. Monggo Mbak Dwi. Matur nuwun Ibu, berkaitan dengan koperasi yang tadi dijelaskan oleh beliau, bahwa selama ini Desa Prima itu memang sifatnya simpan pinjam, ya. Dan untuk pembentukan koperasi, karena di koperasi itu tadi sudah diterapkan harus ber-KTP dan anggotanya tetap, sedangkan di Desa Prima itu kadang-kadang anggotanya semakin berkembang, kadang-kadang ada yang semakin menyusut. Nah, ini bagaimana? Karena anggotanya tidak bisa tetap, Pak. Dan selain itu, kalau untuk menentukan tempat dan lokasi untuk suatu pembentukan koperasi, itu juga masih sulit. Karena terus terang Desa Prima itu baru merintis ya, intinya baru berjalan itu sangat pelan sekali. Dan untuk ibu-ibu supaya kondusif itu belum bisa sepenuhnya. Bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih Ibu Dwi yang kami hormati.
Jadi di dalam anggota koperasi itu adalah sifatnya sukarela dan terbuka. Artinya ketika seseorang ingin menjadi berkoperasi, dia memenuhi persyaratan itu diperbolehkan. Tetapi ketika nanti anggota koperasi tersebut ternyata saya ingin berhenti, ya sudah, berarti dia melakukan permohonan untuk keluar jadi anggota koperasi. Hak dan kewajibannya berikan. Misalnya bayar simpanan pokok dan simpanan wajib itu kan simpanan. Artinya ketika seseorang keluar menjadi anggota koperasi itu harus diberikan kepada mereka. Karena itu adalah simpanan. Yang kedua, ada sedikit tambahan Bapak Ibu yang kami hormati. Koperasi Desa Prima itu bentuknya adalah kelompok atau perorangan, Bu? Kalau Desa Prima itu, Halo? halo, Halo? halo. Kalau Desa Bu Dwi ada di situ ada pakai 2 toh? Karena suaranya jadi feedback. Oh iya iya. Untuk, Karena kami di kelurahan Bu dengan Bu Lurah ini. Oh, Ada Bu Lurah. iya. Kalau Desa Prima itu memang bentuknya kelompok, Pak, bukan perorangan. Jadi satu kelompok itu isinya pembentukan awal 25 orang. Nah, sedangkan kalau untuk capaian dana anggaran itu saat ini memang masih dalam taraf simpan pinjam aja, tapi belum ada aturan yang baku. Dan selain itu juga kalau yang dikatakan tadi nanti sekian persen hasil penjualan itu masuk ke kas Desa Prima itu sudah dilakukan oleh Ibu. Misalnya kayak kemarin saya pesan sekian ratus gitu atau sekian kuintal. Nanti dari hasil penjualan itu sekian persennya sudah masuk di kas Desa Prima. Itu sudah dilakukan, Bapak. Cuman di Desa Prima kan belum tahu bagaimana merintis koperasi. Misalnya kalau tidak harus jadi koperasi tapi jadi rintisan dulu itu bisa tidak, Pak? Jadi biar mengawali semuanya agar jadi koperasi yang nantinya solid dan bagus, merintis dari rintisan dulu kira-kira ada aturannya tidak, Pak? Halo Pak Eko? Pak Eko. Jadi Pak Eko, Pak Adi, monggo Pak Adi. Dengar ya Bu? J. Jadi memang selama ini itu ada beberapa di desa maupun kecamatan itu bentuknya adalah prakoperasi seperti arisan. Tetapi ingat di dalam kegiatan tersebut ada kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Itu bisa saja nanti kena pidana karena masuk pelanggaran di OJK. Berarti kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana itu sebenarnya tanpa izin itu termasuk hal yang dilarang sebenarnya. Maka kami itu menyarankan untuk membentuk koperasi, mau jenis simpan pinjam, mau unit simpan pinjam itu terserah. Jadi kalau koperasi sudah nominalnya besar, tidak ada izinnya, masih anggap aja ilegal, nanti kalau timbul masalah pasti cuma saling menyalahkan dan melarikan diri, tidak ada yang bertanggung jawab. Tetapi kalau terbentuk notaris, terbentuk koperasi yang disahkan lewat notaris oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan nama pengurus itu kan tercatat di sana. Artinya ketika ada pelanggaran, ada dana yang hilang, itu ada penanggung jawabnya. Itu sah secara hukum. Halo Ibu. J. Begitu nggih Bu Dwi nggih? Bu, nambah sedikit. Ya, sedikit lagi ya Bu. Soalnya gantian yang lain. Iya. Kalau tadi dikatakan pengurusan koperasi itu harus ke notaris, kira-kira biayanya berapa? Kalau terlalu gede-gede kasihan Desa Prima, Bu. Syukur-syukur ada gratis. Kalau notaris karena bukan pemerintah mungkin. Pak Adi barangkali dari pengalaman selama ini range atau ininya berapa, antara berapa sampai berapa untuk biaya untuk notaris? Jadi nanti di dalam koperasi itu notarisnya bervariasi Bu.
ada yang 3,5 juta, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Biasanya yang 7 itu mereka sudah punya tim yang solid, sudah terkenal, mungkin lebih cepat. Tapi itu tergantung dari ibu-ibu. Nah, harapan saya itu nanti setiap desa prima itu terbentuk satu koperasi atau dari beberapa desa prima itu hanya membentuk satu koperasi. Kalau setiap desa prima itu terbentuk koperasi, secara logis nanti ini pasti koperasinya Badan Hukum Kabupaten atau kota. Tetapi kalau dari beberapa desa prima itu hanya satu koperasi, bisa disokong oleh beberapa desa prima. Itu yang mana, Bu? Oh, kami berharap itu satu koperasi itu terdiri dari beberapa desa prima. Nah, jadi lebih ringan, Pak. Ya, misalnya di dalam desa prima. Halo Pak Adi, agak nge-lag ini sinyalnya. Halo Pak Adi. Itu ada 107 kelompok. Prima itu hanya menunjuk 1-2 orang untuk ikut desa prima, ikut koperasi. Jadi tidak semuanya mendaftar ke koperasi, diwakili saja. Nanti yang ditunjuk itu yang mengkoordinir, yang mewakili desa prima masing-masing, akan lebih ringan. Oke, baik. Demikian Bu Dwi ya. Jadi range untuk biaya di notaris itu antara 3 sampai 7, tergantung ya kita tahulah ada honorupo lah biasanya gitu. Ya. Untuk koperasi ini bisa dilakukan satu desa prima punya satu koperasi atau beberapa desa prima di tingkat kabupaten bersama-sama misalnya membentuk koperasi atau bersama-sama nanti di tingkat provinsi. Tetapi memperhatikan tadi kalau seingat saya KTP-nya itu juga harus diperhatikan. Jadi ya, betul. KTP satu kabupaten berarti hanya satu kabupaten. Satu. Kalau KTP-nya luar ada dari beberapa kabupaten maka itu bisa dibentuk di level provinsi. Baik. Untuk selanjutnya saya bacakan atau mau disampaikan sendiri Mbak Fitri Nur dari Sabda Dadi. Yang ingin saya tanyakan, ini saya bacakan ya. Yang ingin saya tanyakan dalam mendirikan koperasi, misalkan kita bentuk dari simpan pinjam kelompok itu apakah ada ketentuan wajib nominal kas kelompok? Misalkan sudah harus kas 30 juta atau seperti ketentuan yang di koperasi provinsi tadi. Jadi kalau yang di provinsi tadi ada 75 juta, Pak Adi. Kalau yang di levelnya misalnya satu desa prima atau di kabupaten, kasnya atau berapa? Minimal 15 juta. 15 juta itu untuk kabupaten? Iya, jadi misalnya di desa prima itu sudah terbentuk seperti arisan atau kelompok. Ternyata uangnya sudah ada 30 juta dari kelompok tersebut. Itu nanti penyesuaian aja. Secara akuntansi tinggal dibagi aja pokoknya berapa, wajibnya berapa, itu sudah bisa karena sudah dibatas minimal 15 juta. Jadi atasnya sudah diperbolehkan. Hanya nanti pembukuannya saja yang harus kami ajari supaya nanti bisa memasuki syarat dalam pendirian koperasi. Oke. Berarti 15 juta ya, Pak? Halo? 15 juta ya, Pak? Iya. Iya. Iya, 15 juta. Oh, iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Yayu dari Ketua Forkom Provinsi, juga dari DP Brontokusuman. Monggo Bu Yayu dinyalakan. Iya Mbak, terima kasih waktunya Mbak. Ya, Ibu, monggo. Mohon maaf tidak bisa mengetik karena nyambingi dong cucu ini. Apa monggo Ibu. Sejauh apa yang saya tangkap, ini apa yang disampaikan oleh Bapak Adi tadi,
koperasi desa prima ini arahnya ke tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Itu yang pertama. Kemudian kalau itu diarahkan untuk tingkat kabupaten atau tingkat provinsi dan pembinanya jelas di tingkat provinsi apa tingkat kabupaten, itu bisa kita bicarakan secara musyawarah di dalam forum komunikasi desa prima seprovinsi. Kemudian yang ingin saya mohon penjelasan, di setiap desa prima itu kan mesti ada simpan pinjam, gerakannya pada simpan pinjam, lalu hasil pinjamannya itu tadi digunakan untuk berusaha sesuai dengan kebisaannya masing-masing. Nah, di sini mungkin untuk merintis supaya bisa berkembang sesuai dengan harapan dari koperasi, ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sebentar ini cucu saya nangis gimana nih? Nah, sebentar Ibu, itu Bu, nggak apa-apa, monggo. nggak apa-apa, ini biar ini cucunya nangis Bu, sebentar ini di samping. Sebentar. Yang saya tanyakan itu untuk merintis ke situ, ini ada untuk internal masing-masing desa prima ya. Jadi tingkat desa prima itu kan di tingkat kelurahan. Yang jumlahnya 107 itu tingkat kelurahan. Nah, mungkin satu kecamatan itu ada 2 atau 3 desa prima. Nah, itu bisa juga dirintis itu menjadi tingkat koperasi tingkat kecamatan mungkin atau apa arahannya dari Pak Edi tadi. Tapi yang ingin saya tanyakan bagaimana kalau anggota di masing-masing desa prima ini yang tingkat kelurahan yang anggotanya sekitar 30 sampai 50 itu diberlakukan seperti aturan koperasi. Ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, dan sebagainya. Itu yang pertama. Apakah itu diperbolehkan? Lalu yang kedua, pastinya selama ini setiap desa prima itu ada pembagian, kalau dibilang SHU saya kira tidak, karena mereka tidak ada simpanan wajib. Bagi-bagi mungkin setahun sekali dan itu aturannya tidak jelas. Nah, mungkin kalau dengan ada simpanan pokok, simpanan wajib, ada aturan mainnya. Bagaimana cara pembagian SHU-nya? Itu mungkin bisa dibuatkan tabel atau bagaimana ini nanti bisa diterapkan di masing-masing desa prima yang ada di kelurahan itu sehingga bisa berkembang lebih cepat. Dan mungkin juga bisa membuat peluang untuk yang bukan anggota tadi, yang lain misalnya mau pinjam di situ, aturannya seperti ini. Kalau yang sudah menjadi anggota desa prima, itu menjadi anggota, katakan prakoperasi, ya, karena kalau koperasi berbadan hukum, harus pakai dari notaris dan sebagainya. Ini untuk merintis itu. Mungkin dari pihak luar, mau pinjam di situ dengan aturan ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, mungkin juga ada simpanan sukarela dan sebagainya, itu rintisannya seperti ini. Bagaimana menurut Bapak pendapat saya ini, apakah bisa dipahami begitu Pak? Karena maaf ini agak terganggu. Ya Ibu, enggak apa-apa. Monggo Pak Eko yang mungkin Pak Eko, aku kan mau nyebut Eko toh. Monggo Pak Adi untuk bisa dijawab beberapa hal yang mungkin secara umum terkait dengan koperasi. Kalau tadi Ibu ada beberapa yang berupa saran sebetulnya soal manajemen kelompok desa prima ini yang secara manajemen pengelolaannya apakah memungkinkan untuk dilakukan pemberlakuan sesuai aturan koperasi gitu meskipun tidak dengan belum membentuk koperasi. Monggo Pak Aji. Terima kasih Ibu Yayu yang kami hormati. Jadi nanti simpanan pokok dan wajib itu hanya diberlakukan bagi anggota. Nah, nanti kita perhatikan koperasi itu mau levelnya tingkat kabupaten atau provinsi. Ketika tingkat kabupaten itu nanti kan anggotanya adalah satu desa prima. Kalau satu desa prima itu berarti kan KTP-nya satu wilayah. Kalau KTP-nya satu wilayah berarti semua
anggota masuk menjadi anggota koperasi. Itu harus bayar simpanan pokok dan wajib. Kalau tingkatnya provinsi itu nanti kan yang ikut jadi anggota koperasi itu adalah semua anggota atau hanya perwakilan dari desa prima. Itu yang dimasalah. Ketika perwakilan dari desa prima itu secara otomatis yang membayar simpanan pokok dan wajib itu hanya yang mewakili desa prima saja. Tapi kalau semua anggota desa prima adalah membayar simpanan pokok dan wajib, itu silakan, itu nggak apa-apa, itu sudah diperbolehkan. Nah, sekarang mau tingkat kabupaten atau mau tingkat provinsi. Terkait dengan SHU, SHU itu kan dibagikan ketika rapat anggota tahunan setelah akhir tahun. SHU itu tidak semerta-merta setiap orang mendapatkan. Itu hanya yang anggota saja. Misalnya ada anggota yang membayar simpanan pokok, tapi simpanan wajibnya terhenti beberapa bulan, sehingga dia disebut adalah anggota pasif. Anggota pasif adalah anggota yang tidak memberikan partisipasi kepada koperasi. Itu secara logis mungkin bisa saja tidak mendapatkan SHU. Jadi besarnya SHU itu tergantung dari partisipasi mereka. Yang sering meminjam secara otomatis memberikan partisipasi besar. Jadi dia berhak mendapatkan SHU besar. Jadi SHU itu tidak pukul rata, tapi berdasarkan partisipasi dari anggota. Iya. Itu, Bu. Iya. Nah, ini yang saya maksud adalah kalau yang tingkat kota atau tingkat provinsi, tingkat kabupaten itu sudah bisa menangkap. Kalau yang khusus untuk desa prima yang tingkat kelurahan yang kami ampu selama ini, kami kan tingkat kelurahan itu Pak, kami akan coba misalnya anggota kan selama ini pinjam dengan dana hibah yang diberikan dari Kementerian Pemberdayaan itu. Nah, selama ini kan mereka pinjam. Tidak ada iuran, tidak ada ini itu. Misalnya ini kita kembangkan dengan ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, begitu untuk melatih mereka juga untuk ada hak dan kewajibannya. Ini apakah diperbolehkan? Lalu aturan mainnya bagaimana nanti pada saat dan juga bagaimana kecuali mereka disadarkan bahwa ada hak dan kewajiban, mereka juga nanti pada saatnya pembagian SHU itu memang haknya. Karena begini sebagai contoh saja ya Pak, sebagai contoh saya menjadi anggota salah satu koperasi. Itu salah satu koperasi. Itu ada saya mengikuti aturan main di sana. Tapi pernah suatu kali saya mau pinjam karena tabungan saya itu pada waktu itu baru 700.000, saya mau pinjam 2 juta itu tidak diizinkan, gitu. Harus ada agunannya, gitu dan sebagainya. Nah, sementara anggota desa prima sendiri itu mau pinjam 5 juta, mau pinjam bagi yang uangnya sudah berkembang, mau pinjam 5 juta untuk usaha, mau pinjam 10 juta untuk usaha, itu tidak ada agunan sama sekali. Ini loh Pak, permasalahannya kan di situ. Mau pinjam 2 juta saja harus dengan BPKB. Jadinya ini bagaimana supaya kita juga berkembang dan anggota itu punya hak dan kewajiban, karena ya bisa pinjam berjuta-juta dengan mudah, terus tidak ada simpanan wajib, tidak ada simpanan pokok, seperti itu Pak yang berlaku di desa prima. Kayaknya hampir semua seperti itu, tapi tidak semua ya Pak. Mungkin sudah ada yang ada simpanan pokoknya, ada simpanan wajibnya, seperti itu. Karena mereka taunya ini dana hibah itu. Dana hibah ya kita pinjem gitu, terus ngangsur aja gitu, sudah menjadi tanggung jawabnya, itu seperti ini Pak. Iya. Ya. Jadi begini Bu Yayu yang kami hormati, jadi memang kalau sudah terlanjur seperti itu, boleh Bu? Iya Pak. Dengar ya Bu? Iya siapa? Jadi kalau
sudah terlanjur seperti itu, sebaiknya ada pendidikan bagi anggota. Iya, Di siap. dalam pendidikan itu menjelaskan bahwa ini arahnya nanti mau dibentuk koperasi. Pokok dan wajib, setelah anggota diberi pendidikan kewajibannya, secara otomatis mereka kan paham harus bayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Siap. Itu bisa berlanjut ketika sudah berbentuk dengan badan hukum. Berarti mereka tidak kaget. Terkait dengan adanya pinjaman tanpa adanya agunan, itu memang kami ini selain di pengawasan itu banyak menemukan banyak sekali koperasi yang macet, PL-nya tinggi. Jadi di dalam pemberian pinjaman itu harus ada batasnya. Anggota pinjam maksimal 2 juta yang tanpa agunan. Tetapi yang di atas 2 juta itu harus memakai agunan. Itu harus diterapkan. Karena kenapa? Karena kalau pinjamnya besar dan tanpa agunan, kalau anggota tersebut niatnya jahat, dia pergi, secara otomatis koperasi sudah pergi. Harus ada standarnya. Mau 1 juta, 2 juta, 1,5 yang tanpa jaminan, itu harus dibuat SOP, Bu. Hal ini untuk mengantisipasi supaya nanti koperasi itu bisa berlangsung lama. Karena koperasi itu bukan miliknya pengurus maupun bukan miliknya pengawas, miliknya semua anggota. Kasihan nanti kalau koperasi ini hanya dirugikan 2 atau 3 orang yang pinjam nominalnya besar sehingga mereka melarikan diri, uangnya hangus sehingga koperasi tidak mempunyai uang lagi. Oh, jadi Bapak memberi saran, boleh kami yang sudah selama ini ada simpan pinjam di situ kita kembangkan dengan adanya simpanan pokok dan simpanan wajib, begitu ya Pak? Ya. Nanti mungkin Bapak bisa mari answer mungkin dalam bentuk tabel atau apa tentang ini Pak, pembagian SHU setiap jasa yang diberikan sekian, ada kan aturannya seperti itu yang kami selama ini kan nggak menggunakan itu, semua dibagi pinjam apa enggak, semua diberi rata pinjam. Jadinya yang memberikan jasa di situ banyak apa sedikit, pinjam apa tidak, semua dikasih karena juga kerukunan dan gotong royong itu tadi Pak, untuk supaya juga harmonis. Tapi sejauh ini kelompok kami tidak ada masalah. Cuman penjelasan Bapak ini saya tertarik untuk mengembangkan dengan simpanan pokok dan simpanan wajib seperti itu Pak. Juga mungkin nanti bisa dikembangkan batasan pinjam supaya nanti lebih tertib lagi mengarah ke koperasi sehingga nanti kalau dibentuk koperasi anggota itu tidak kaget, begitu kan Pak? Baik Bu Yayu. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan Mbak. Bu. Ya monggo Pak Aji kalau ada yang perlu ditambahkan. Terkait dengan SHU itu memang sebaiknya dibuat SOP Bu. Kalau dibuat sama nanti pasti lambat laun akan ada yang protes. Saya nggak pernah pinjam aja SHU-nya 10.000 sama yang sering pinjam dapatnya sama. Nanti pasti protes. Baiknya dibuat berbeda, yang partisipasinya besar ya dapatnya besar, yang partisipasinya kecil dapatnya juga kecil. Biar ada pembeda. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak penjelasannya. Mohon baik maafkan. Bu Yayu, matur nuwun. Ini diskusinya menarik sekali ya. Jadi ada banyak hal ternyata yang bisa kita explore atau bisa kita kulik dari kemungkinan untuk adanya koperasi di Desa Prima, apakah di level desa atau kabupaten atau seperti apa, atau tadi secara manajemen diberlakukan persiapan dalam tanda petik persiapan untuk menjadi koperasi gitu. Jadi pengelolaannya mungkin dalam hal ini bisa lebih profesional. Baik, untuk selanjutnya ada beberapa yang ini untuk yang di YouTube juga kami sudah pantau, maksudnya kami juga simak gitu, sehingga kehadiran ibu-ibu yang di YouTube juga sudah kami catat. Baik, ada pertanyaan dari, bentar Ibu, tadi yang punya Mbak Fitri Nur sudah, kemudian Bu Rubiah dari Hargo Wilis. Bagaimana
solusi untuk kelompok yang anggotanya kurang aktif sehingga menyebabkan adanya kendala di keuangan. Kalau ini mungkin terkait dengan manajemen kelompok Desa Prima, Ibu nanti mungkin kita bisa bicarakan, tetapi bahwa koperasi ini kalaupun misalnya bisa dibentuk, harapannya tadi bisa kemudian pengaturannya lebih profesional gitu, sehingga ketika ada anggota yang dalam tanda petik tidak melaksanakan kewajibannya, itu ada sanksi yang memang secara tertulis dan sah secara hukum gitu, karena ada aturan-aturan di notaris. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Atau Pak Adi ada yang menambahkan gitu, tapi kalau sekilas tadi saya tambahin sedikit bagaimana terkait dengan anggota yang tidak aktif. Itu sebaiknya nanti ada aturan yang mengatur tentang keanggotaan. Misalnya anggota yang membayar simpanan wajib secara periode itu tidak lancar, misalnya sudah 3 bulan ternyata tidak membayar, nanti dibuat aturan saja, sanksi pertama, kedua, ketiga, dan terakhir adalah mengeluarkan dari anggota karena memang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota, kewajibannya tidak dilakukan. Itu boleh kok dilakukan. Memang harus ada pembatas seperti itu. Terima kasih. Mekaten, Ibu, jawaban tambahan dari Pak Adi. Ini ada cukup banyak, Pak. Kemudian ada yang Bumia dari Desa Prima Sambi Manunggal. Tadi Pak Adi bilang kalau di Desa Prima itu mending membentuk koperasi konsumen atau pemasaran. Nah, menurut saya mending membentuk koperasi konsumen per Kapanewon karena di Prambanan ada 2 Desa Prima. Terus bagaimana prosesnya untuk membentuk koperasi konsumen? Apakah terlalu rumit prosedurnya gitu? Karena memang ini sebagian besar adalah ibu-ibu yang punya tanggung jawab di sektor domestik juga, Pak Adi, sehingga kalau terlalu jelimet juga mungkin agak kepayahan gitu. Jadi apakah membentuk dalam pendirian koperasi Kapanewon? Berarti kita kelurahan ya, Bu? Kapanewon itu kecamatan, Pak. Kelurahan, berarti kecamatan. Berarti memang di acara kelurahan ya, Bu? Kapanewon itu kecamatan. Kapanewon kecamatan. Kecamatan, Pak. Berarti kalau walaupun di Undang-Undang Koperasi itu hanya mengenal tingkat kabupaten, provinsi, maupun tingkat nasional. Jadi tingkat kecamatan itu nanti masuknya adalah di tingkat kabupaten atau kota. Itu syaratnya gampang, Bu. Jadi yang pertama adalah ada penyuluhan atau istilahnya pengenalan seperti ini pendirian koperasi kepada semua anggota yang hadir, disuruh memastikan mau konsumen jenisnya mau apa, produsen, simpan pinjam, pemasaran, jasa, maupun yang lain. Karena kenapa? Nanti kalau tidak dijelaskan secara seperti ini, takutnya yang menggagas itu hanya 1 atau 2 orang saja. Ternyata 1 atau 2 orang itu pengennya simpan pinjam. Ternyata anggotanya itu pengennya adalah pemasaran. Jadi tidak sinkron. Jadi dengan adanya seperti ini, harapan saya ada penyuluhan, semuanya bisa memahami. Persyaratannya gampang, Bu. Kami punya draft Word-nya. Nanti tinggal ketik saja nanti persyaratan lengkap, terus ke notaris, nego harganya. Saya yakin 2 minggu sudah keluar badan hukumnya dan tidak sulit. Yang sulit itu biasanya modal sama setelah jadi badan hukum itu mau ngapain itu pada bingung. Itu aja, Bu. Ini juga selaras dengan pertanyaan Bu Endang, Sri Endang dari Desa Prima Khotijah. Apakah ada pendampingan dari dinas koperasi UMKM ya untuk pembentukan koperasi Desa Prima di kabupaten? Mungkin maksudnya selain dari kami gitu, dari dinas koperasi UMKM memungkinkan untuk pendampingan nggak, Pak? Jadi kami itu ada sekitar 18 orang, Bu. Penyuluh seperti kami di tingkat kabupaten itu ada 3 semuanya. Jadi nanti kalau koperasi yang mau dibentuk itu adalah misalnya yang mau dibentuk itu adalah tingkat Kabupaten Sleman. Ya nanti memohon kepada Dinas Koperasi Sleman untuk melakukan pendampingan dalam pendirian koperasi. Di sana sudah ada dinas koperasinya dan ada penyuluhnya. Jadi tergantung mau tingkatnya mana. Kalau misalnya Kapanewonnya ada di kota, ya nanti mengajukan permohonan pendampingan pendirian koperasi di Dinas Koperasi Kota. Itu sudah ada penyuluhnya di sana. Oh, baik.
Jadi jika berminat untuk membentuk koperasi ada draftnya, ada template-nya ya Pak yang mungkin bisa dipakai oleh ibu-ibu. Baik, untuk sebelum saya bacakan pertanyaan selanjutnya, mengingatkan kalau ada ibu-ibu yang ingin bertanya dengan langsung, silakan open Boleh, mic, Bu. dibuka mic-nya, monggo. Assalamualaikum, dari Panggung Harjo mau menanyakan Ibu. Ya, monggo Ibu. Asmone, Ibu. Saya Ibu Ratna dari Ibu Panggung. Ratna. Ini sebenarnya mau menanyakan untuk hibah ini kan kita kan masih dalam tahap awal ya kalau dari Panggung Harjo karena dibentuk masih baru dari tahun 2019. Nah, dari kemarin itu dari Bapak Lurah Panggung Harjo itu sebenarnya mau mengelola setiap lembaga-lembaga yang ada di Panggung Harjo itu untuk membentuk koperasi dijadikan satu gitu. Sedangkan saya sendiri masih belum bisa menentukan. Karena kebanyakan anggota itu setiap lembaga-lembaga itu ada yang double gitu, ada yang ikut Desa Prima, kemudian ada yang ikut PKK, kemudian ada ikut G2RT gitu. Jadi maunya Bapak Lurah itu semua terkelola menjadi satu. Jadi yang dipertanggungjawabkan itu nanti bisa lancar gitu. Jadi nggak setiap orang misal di Desa Prima punya hutang, di G2RT punya hutang, sedangkan itu satu orang itu bisa masuk kemana-mana gitu loh Bu. Di Desa Prima ada, di G2RT juga ada. Jadi untuk pengelolaannya kalau seandainya ada masalah itu kok di mana-mana ada gitu. Kalau dijadikan satu itu kan lebih enak gitu, nggak di mana-mana kok ini, ada nama ini, ada nama ini. Gitu. Biasanya kan orang-orang itu saja gitu loh yang muncul aktif. Jadi bagaimana untuk solusinya, masukannya untuk keinginan dari Bapak Lurah kita ini. Kita menanggapinya itu seperti apa? Apakah boleh atau enggak? Gitu sekalian ini mohon izin dari Dinas Provinsi juga. Gitu. Baik Ibu, kalau yang ini barangkali Bu Nelly sangat memberikan arahan Ibu terkait dengan apakah memungkinkan hibah yang untuk Desa Prima ini dikelola bersamaan dengan kelompok-kelompok yang lainnya gitu. Mengingat anggotanya ada yang double atau malah triple. Iya. Monggo Ibu. Matur nuwun, Mbak. Saya kira ini kan memang kasuistik ya Mbak Rofi. Akan kita bahas dulu secara internal, kita harus berpikir nanti, karena ini kan nanti koperasinya jadi satu ya, nanti bergabung satu gitu ya. Cuma hibah itu akan masuk menjadi salah satu sumber modal, ngaten ya Mbak? Ya, sumber modalnya. Nah, seperti itu Bu, yang nanti mohon juga Pak Lurah. Masukan juga dari mungkin Pak Adi, memungkinkan nggak? Karena ini kan sebenarnya kalau kita lihat hibahnya kan memang hibah untuk kelompok. Berarti kalau itu mau dimasukkan menjadi modal ke koperasi di desa gitu, di kalurahan gitu, berarti nanti masing anggota apakah itu akan dibagi rata menjadi apa simpanan pokoknya dari masing-masing anggota. Kalau memungkinkan atau tidak ya Pak Adi, saya juga terkait dengan koperasi saya kurang begitu paham, tetapi kalau secara prinsip bahwa uang itu kan sebenarnya sudah menjadi kelompok, milik kelompok. Kalaupun kemudian disepakati bahwa itu dibagi rata ya, misalnya dibagi rata, kemudian dianggap itu menjadi modal dari masing-masing anggota kelompok masuk ke koperasi koperasi X gitu, monggo saja. Tetapi kemudian kita harus melihat juga perkembangan Desa Prima kan dilihat dari modalnya. Lah berarti kan modal ini yang nanti kita belum bisa melihat karena dia bergabung di koperasi besar, no, ya. Berarti kan bukan modalnya Desa Prima sendiri. Nah ini yang masih kayaknya perlu kita pikirkan dan kita diskusikan dengan Pak Adi. Mungkin Pak Adi bisa memberi pencerahan juga. Monggo Pak Rofi. Pak Adi mungkin bisa memberikan insight atau apa ya masukan kepada kami. Jadi menurut saya kalau di dalam satu kelurahan ada beberapa lembaga, itu memang diserahkan ke lembaganya karena setiap lembaga itu kan mempunyai aset tersendiri dan asetnya pun tidak sama. Bisa saja itu besar, ya ada yang kecil, mungkin yang kecil juga canggung mau bergabung dengan yang besar.
Jadi diserahkan dulu ke mereka untuk musyawarah. Kalau mereka sudah sepakat membentuk koperasi, nanti silakan dibentuk. Terkait dengan hibah, kalau menurut saya hibah tidak usah dibagi, biarlah menjadi hibah. Jadi simpanan pokok dan wajib itu tetap dari para anggota. Karena sudah ada hibah, secara otomatis nanti simpanan pokok dan wajibnya akan kecil-kecil saja. Itu kenapa? Supaya nanti bisa banyak orang yang bisa masuk menjadi koperasi. Contoh, modal koperasi tingkat provinsi itu modalnya 75 juta. Ternyata sudah ada hibah 50 juta. Jadi kan hanya kekurangan 25 juta. Ya 25 juta itu bisa dibagi menjadi beberapa anggota. Jadi iurannya akan lebih kecil karena sudah ada hibahnya. Jadi hibah nggak usah dibagi, biarlah menjadi hibah itu, Bu. Oh, oke. Makanan Ibu saking Panggung Harjo, jadi memang idealnya itu kan memang milik kelompok, tetapi untuk ketika mau dikelola bersama dalam bentuk koperasi, idealnya tidak memakai dana hibah biarlah menjadi kelompok itu, menjadi milik kelompok desa Prima misalnya, kalau mau digabung dengan kelompok-kelompok yang lain. Tetapi untuk Panggung Harjo, kalau misalnya memang nanti ada hal-hal yang lebih spesifik yang bisa didiskusikan dengan kami, dengan tangan terbuka kami coba nanti membuka diskusi, nanti kita bisa diskusi secara langsung ya Bu, untuk nanti tindak lanjutnya seperti apa, karena seperti Bu Nelly sampaikan tadi itu sangat kasuistik. Baik. Ya, terima kasih Ibu. Iya, sami-sami Ibu. Untuk selanjutnya yang raise hand itu Ibu Trisnawati. Oh, iya, sekedap Ibu. Saya ini Bu Trisnawati ada yang mau ditanyakan Ibu karena Ibu ada ngangkat tangan sebelum Bu Tuti Iswati. Bu Trisnawati? Ada yang mau ditanyakan Ibu? Langsung. Iya. Terima kasih. Terima kasih dari Hargorejo, Desa Prima Trimanunggal ini mau bertanya terkait dengan koperasi ini, karena untuk LKM Desa Prima atau Desa Prima di kami itu sudah terbentuk LKM. LKM-nya sudah berdiri sendiri. Jadi ada pengelolanya itu 3 orang. Jadi sudah di luar dari organisasi begitu. Jadi sudah ada ADART-nya juga. Tetapi kami juga ingin nantinya itu kita dalam bentuk koperasi itu, tetapi untuk pengurusannya itu karena kita terus terang saja repot, kami hanya ingin pendampingan secara langsung dari dinas. Kita harus bagaimana kita bisa menyerahkan syarat-syaratnya atau bagaimana, yang jelas ada pendampingan sehingga kami nanti bisa langsung terbentuk sebagai koperasi begitu. Ya karena kami secara pengelolaan keuangannya sudah profesional lah, sudah berdiri sendiri, terbentuk LKM dari awal pembentukan Desa Prima. Mungkin dari Hargorejo saja yang kami sampaikan. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Trisnawati. Jadi untuk Hargorejo itu pengelolaannya karena LKM sudah lebih profesional sehingga istilahnya stepnya kalau mau jadikan koperasi lebih dekat gitu. Nah untuk pendampingannya nanti seperti apa? Oke baik Bu, ini nanti berarti menjadi PR kami di dinas untuk bagaimana kemudian mendampingi Hargorejo dan ibu-ibu yang lainnya yang mungkin telah sepakat untuk mendirikan koperasi nantinya gitu. Mungkin nanti pembahasan ini akan bisa secara teknis nanti kita buatkan Zoom untuk ibu-ibu yang memang secara teknis ingin langsung mendirikan koperasi. Kalau memang belum memungkinkan kami sowan ke sana gitu, karena di PPKM ini situasinya. Gitu. Kami catat ya Bu Trisnawati ya, untuk masukannya. Oke, baik Ibu. Ya, Bu, sama-sama. Matur nuwun untuk Bu Tuti tadi. Bu Tuti Iswati. Nyuwun ngapunten tadi
ini saya bacakan kalau sambil menunggu beliau open mic, tadi beliau sudah chat. Apa untung ruginya Pak seandainya membentuk koperasi atau tidak? Sekaligus mungkin pertanyaan dari Mbak Ida. Saya dari DP Ngargosari, di depan dipaparkan prinsip koperasi, salah satunya prinsip syariah. Nah, untuk itu bagaimana untuk penentuan bunga dan jasa pinjaman, tabungan, sedangkan di webinar, mungkin yang beliau ikuti beberapa minggu yang lalu, kami pernah ikut ada bahasan kalau untuk UMKM lebih baik dihindari untuk bunga. Bagaimana kebijakan instansi terkait hal ini? Dan mohon maaf karena anggota Desa Prima tidak semuanya Muslim. Jadi apakah kalau tidak semuanya Muslim memungkinkan untuk melakukan syariah ini? Perkataan Pak Adi. Ya, jadi koperasi syariah itu kan nanti kan ada akad. Akad itu kan nanti kan membaca ya syahadat. Kan nggak mungkin juga kalau yang non Muslim ikuti akad. Jadi memang saran kami memang kalau desanya itu bervariasi status agamanya, itu lebih baik menggunakan status konvensional, tidak usah menggunakan syariah. Tapi kalau satu desa semua anggotanya itu beragama Muslim, silakan kalau memakai Muslim, karena akad itu membacakan pakai ayat-ayat Al-Quran, karena tidak mungkin yang non Muslim itu memakai itu. Terima kasih. Oh, baik. Mekatan Mbak Ida, tadi yang Bu Tutik tadi, Pak Adi, apa untung ruginya Pak seandainya membentuk koperasi atau tidak? Gitu. Mungkin agak sedikit diberikan tanda ini lagi, highlight. Untungnya apa kira-kira kalau untuk koperasi Pak? Jadi kalau membentuk koperasi itu kan statusnya ada badan hukum. Ada penanggung jawabnya sampai ke level tingkat Kemenkumham. Jadi kalau ada permasalahan, itu nanti sudah ada pemegangnya. Misalnya yang tercatat di sana itu adalah pengurus dan pengawas. Ada penanggung jawabnya. Tetapi kalau hanya arisan, tidak ada badan hukumnya, mungkin juga tidak ada laporan pertanggungjawabannya, tidak ada susunan pengurus pengawasnya, hanya ditunjuk secara manual saja. Itu kalau timbul masalah, pasti hanya akan saling menghindari dan saling lempar-melempar. Karena tidak ada bukti tertulisnya. Tetapi saran kami, kalau memang bentuknya simpan pinjam maupun yang lain, sebaiknya memang harus berbadan hukum supaya nanti legalnya juga sah, tidak dianggap ilegal atau istilahnya melanggar undang-undang. Itu saja. Oh iya, jadi ada badan hukumnya yang bisa melindungi untuk operasional aktivitas di kelompok, dan juga kemudian juga ketika ada penyimpangan-penyimpangan ada dasar untuk melakukan penindakan. Salah satunya mungkin itu keuntungannya. Baik, untuk yang Bu Tuti, ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Tadi nyuwun ngapunten, Bu Tuti Iswati. Sudah live. Oh, nggih, nyuwun ngapunten. Untuk selanjutnya Bu Heni. Sudah live, baterainya habis. Oh, baterainya habis. Tadi nyuwun ngapunten. Ini ada bisa diwakili? Nggih, Bu Heni SDPK yang tadi mengangkat tangan. Desa Prima mana ini, Bu Heni? Oke. Baik, Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Kami persilahkan. Dari mana Desa Primanya gitu? Monggo, yang Ibu ya. Saya. Monggo, nggih, pakai Realme C20. Datanya di situ. Ya. Saya pendamping Desa Prima. Nggih, asmane Bu. Saya juga salam kenal, saya belum mengenal soalnya Ibu pendamping. Saya Eni. Kebetulan saya juga baru di Desa Prima, baru mulai tahun ini, dan latar belakang saya hampir sudah lebih dari 10 tahun saya di koperasi, jadi saya di credit union, jadi saya sedikit banyak tahu tentang koperasi. Jadi ketika saya masuk mendampingi beberapa kelompok itu
yang di pikiran saya langsung terbentuk bahwa ini sebenarnya sudah menjadi koperasi. Cuman tinggal pembukuannya saja diarahkan mengarah ke benar-benar koperasi. Kemudian beberapa kelompok itu yang saya dampingi itu mereka sudah mulai ada simpanan di luar yang untuk angsuran. Jadi itu bisa nanti bisa disebut simpanan wajib. Kalau nanti menjadi simpanan wajib itu nanti nominalnya tertentu, dibikin tertentu dan sama setiap bulannya. Itu rutin nanti dimasukkan barengan dengan saat mengangsur. Seperti itu. Itu sudah menjadi koperasi menurut saya. Dan seperti yang tadi Pak Edi bilang tadi bahwa untuk hibah memang sebaiknya tidak diikutkan dalam itu akan masuk menjadi modal, tetapi tidak dibagi rata. Dia akan tetap beredar di dalam kelompok, tetapi tidak menjadi hak milik perorangan. Itu bentuknya nanti hibah. Dalam pembukuannya nanti masuk hibah. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya sudah kelompok-kelompok desa prima yang tingkat kelurahan yang kami dampingi itu sebenarnya sudah menjadi koperasi itu. Cuman koperasi simpan pinjam kita tinggal mengarahkan aja untuk pembukuannya seperti ini gitu. Jadi standar nanti pembukuannya sama. Seperti itu dan pengembangannya tinggal nanti ada ADART yang akan mengatur, masing-masing akan membentuk ADART yang nanti akan mengatur bagaimana caranya pinjam, pengaturan nanti bunganya berapa, terus simpanan wajibnya berapa, simpanan pokok masing-masing anggota berapa, pengaturan untuk anggota baru masuk dan keanggotaan itu gimana, itu nanti diatur dalam ADART. Kalau saya ngelihatnya cuma seperti itu. Nah, untuk tingkat yang kelurahan-kelurahan itu memang sudah terbentuk seperti itu, tinggal administrasinya yang dibenari. Nah, untuk tingkat koperasi yang kemudian menjadi bukan simpan pinjam, itu nanti tingkatnya di kabupaten atau provinsi. Karena di situ nanti produk-produk akan banyak. Produk-produk akan banyak, itu nanti digabung dalam satu wadah koperasi yang lebih besar. Nanti itu akan menjadi kayak koperasi serba usaha misalnya, tapi itu tingkatnya nanti kabupaten dan provinsi atau provinsi gitu. Nah, itu kemudian aturannya akan mengikuti yang bukan simpan pinjam, tetapi untuk yang ranah kecil-kecil yang selama ini sudah berjalan itu sebenarnya sudah koperasi simpan pinjam kalau menurut saya. Gitu. Itu aja Ibu. Terima kasih. Matur nuwun. Itu ada tambahan pencerahan dari Mbak Eni yang mungkin beliau memiliki pengalaman di sektor koperasi, sekaligus tadi menjawab yang Ibu dari Panggung Harjo tadi bahwa dana hibah ini tidak diperuntukkan untuk pribadi, karena tadi kalau tidak salah Pak Adi menyampaikan untuk prasyarat pendirian koperasi misalnya di akta notaris itu adalah ada person-person yang kemudian person-person itu kemudian memiliki modal bersama. Nah, modal itu yang tidak boleh berasal dari hibah itu gitu. Meskipun pengelolaannya nanti seperti apa di dalam kelompok. Kalau tidak salah seperti itu. Pak Adi, untuk selanjutnya sebelum raise hand nanti ada yang bertanya juga, mungkin ada masukan dulu dari yang tadi disampaikan oleh Mbak Eni, Pak Adi. Ya, memang di dalam koperasi itu tadi dalam kelompok desa prima itu kan ada hibah, saya sarankan biarlah menjadi hibah saja, karena kalau dibagi itu pasti habis. Bisa saja dibagi tapi tidak jadi menjadi anggota juga bisa nanti menghabis. Jadi biarlah mereka ada, kita simpanan pokok dan wajib itu digalakkan dari anggota saja. Cuma itu aja. Oh, baik. Matur nuwun. Sebelum saya bacakan, ini ada raise hand lagi Pak Sony, kami persilahkan. Pak Sony?
Halo, Pak Sony bisa muncul suaranya? Tidak terdengar suaranya, Pak. Gambarnya muncul tapi suaranya tidak terdengar. Oke, sambil menunggu Pak Sony cek suara, saya bacakan ada pertanyaan lagi Pak Adi. Dari Ratifah, saya Ratifah Anggraini dari Desa Sawahan, Desa Prima Sawahan. Untuk membangun koperasi diperlukan modal awal. Jika modal awal kita dapatkan dari pinjaman, bagaimana caranya agar modal tersebut dapat berkembang untuk penghitungan bunganya, agar anggota tidak merasa berat? Dan apakah mendirikan koperasi itu ada pendampingnya? Jadi memang Ibu yang kami hormati, di dalam pendirian koperasi itu tidak boleh ada modal pinjaman. Hanya pokok, wajib, atau hibah. Pinjaman itu belum boleh. Karena biasanya koperasi yang berdiri itu tahun pertama itu biasanya masih minus. Nah, kalau masih minus harus ngangsur dengan bunga itu tambah minus nanti. Makanya di undang-undang itu tidak boleh ada pinjaman ketika modal awal. Tapi kalau sudah berdiri itu mau pinjam silakan. Tapi awalnya ketika mau berdiri tidak boleh. Itu saja. Mekaten nggih Mbak Ratifah? Jawaban dari Pak Adi. Untuk Pak Sony? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi dan Ibu semua yang kami hormati. Untuk pendirian koperasi ini memang sejalan betul dengan ini Bu, program Desa Prima. Jadi saya justru sangat mendukung sekali kalau untuk pembentukan Desa Prima yang awal yang konvensional itu memang segera saja nanti diakselerasi untuk pembentukan koperasi di masing-masing Desa Prima. Toh mereka sudah punya sumber daya, kemudian supaya apa? Supaya yang ngurusi simpan pinjam itu hanya 1 orang, 2 orang, atau 3 orang saja. Kemudian yang lain terdiri sebagai pengurus dan anggota. Lebih fokus lagi yang lain adalah mengembangkan usahanya, Bu. Karena terus terang aja yang selama ini kami jumpai di lapangan itu banyak sekali Desa Prima itu yang terbelenggu oleh urusan simpan pinjam ini aja, Bu. Sehingga kewajiban utama untuk mensejahterakan anggota dengan pengembangan inovasi produk itu justru menjadi nomor sekian. Dengan adanya koperasi, saya rasa terfokus hanya beberapa orang saja yang mengurusi koperasi, kemudian yang lain, pengurus-pengurus yang lain justru mengembangkan usahanya. Jadi untuk yang non desa budaya, saya rasa tidak ada masalah untuk pendirian koperasi segera. Mungkin untuk tahun ini bisa diakselerasikan, diadakan kelas-kelas khusus untuk pelatihan pembukuannya, kemudian juga mengurus legalitasnya. Itu saya rasa mereka sudah mampu. Di beberapa Desa Prima itu sangat banyak iuran-iuran, justru ini ada sosial, ada tabungan juga yang biasanya dibongkar kalau mau lebaran dan lain-lain. Kemudian untuk khusus yang Desa Mandiri Budaya, yang ini kan yang terakhir ini kan ada beberapa kelompok yang baru dibentuk. Nah, kebetulan stimulannya juga berupa barang, Bu. Sehingga tidak ada stimulan berapa kas. Sehingga yang ini yang khusus untuk yang Desa Prima Mandiri Budaya ini memang perlu beberapa pemikiran khusus bagaimana untuk mendorong mereka bisa mengumpulkan kas, mendapatkan kas sebagai awal, sebagai hibahnya untuk minimal untuk yang minimal 15 juta tadi ya, supaya tidak ada ini namanya beban yang berat. Saya rasa itu yang khusus yang ini ya, yang Mandiri Budaya yang hibah barang, mohon nanti kita bicarakan bersama-sama. Matur nuwun, saya rasa itu dulu Pak. Nggih, matur nuwun Pak Sony. Nggih, baik Pak Adi, ada beberapa hal yang mungkin ini ada Bu Ani Rahmawati saged di mute lumiyan Ibu, yang ngapunten suaranya masuk. Nggih, untuk Pak Adi sebelum saya sampaikan halo.
Halo. Pak Aji mungkin bisa memberikan masukan dulu. Ini ada beberapa yang mungkin nanti saya suwun kepada Ibu Nelly untuk memberikan tanggapan, karena juga ada yang terkait dengan tadi Pak Sony, ada pertanyaan di YouTube dari akun Squidward Tentacles. Kami dari kelompok Desa Prima Pandawa Harjo belum mendapatkan dana hibah. Bagaimana cara mendapatkan dana hibah atau ada saran lain? Mungkin nanti mohon Ibu memberikan masukan atau arahan sebaiknya bagaimana. Untuk itu, tapi sebelumnya kepada Pak Aji, barangkali ada input yang tadi disampaikan oleh Pak Sony. Ini hibah untuk pendirian atau hibah untuk jadi begini, itu, jadi begini, untuk Desa Prima itu ada beberapa yang pendiriannya itu ada dana hibah gitu. Dana hibah yang berupa dana bergulir untuk anggota-anggota kelompok dan berupa simpan pinjam. Tetapi khusus untuk dana keistimewaan pembentukan untuk Desa Prima di Desa Mandiri Budaya itu mekanismenya tidak bisa hibah uang, tetapi hibah barang. Jadi yang tadi sedikit disinggung oleh Pak Sony tadi, yang Desa Mandiri Budaya itu karena kemudian modal mereka modal peralatan tapi tidak uang gitu. Sementara untuk desa yang lainnya ada yang kemudian hibahnya adalah hibah uang yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau itu juga nanti tergantung dari jenisnya. Kalau jenisnya simpan pinjam berarti kan tidak boleh hibah barang. Tapi kalau koperasi jenisnya adalah produsen, misalnya koperasi produsen pembuat roti, kan hibah barang boleh karena mungkin yang dihibahkan tadi salah satunya adalah alat pembuat roti. Berarti nanti tergantung dari jenisnya. Berarti silakan ibu-ibu itu rapat mau jenisnya apa, itu disesuaikan saja. Kalau misalnya sudah ada hibah, misalnya hibah alat pembuat keripik ketela, ya nanti koperasi produsen aja, koperasi produsen keripik ketela, berarti menyesuaikan aja biar luas. Berarti itu setidaknya mengurangi modal awal dalam pendirian koperasi. Baik, itu sedikit tambahan, tetapi tadi Pak Sony memberikan PR untuk kami bahwa perlu ada kelas-kelas untuk kelompok-kelompok yang mungkin agak bisa secara teknis untuk bisa membuat kelas-kelas untuk pendampingan bagi Desa Prima yang akan mendirikan koperasi ngaten ya Pak nih. Baik, itu nanti PR-nya untuk kami segera catat. Baik, untuk selanjutnya Bu Ani Rahmawati mengangkat tangan, kami persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Untuk Zoom ini kita batasi jam 11.30 untuk kesepakatan, sehingga kita mulai tepat waktu dan diharapkan selesai juga tidak melebihi waktu yang sudah kita tentukan. Bu Ani Rahmawati. Halo, Bu Nelly, sebelumnya mau ada Ibu masukan yang tadi Pak Sony. Suara saya terdengar, Mbak Rofi? Jelas, Ibu. Pak Sony, memang sebenarnya kita dulu kan pernah, ya, ini kan kali kedua ya, kita pernah mengundang dinas koperasi ya Pak Sony, hanya waktu itu kok kemudian modal 75 juta setahu saya itu yang membuat jadi teman-teman agak ngepar gitu. Kemudian nanti koperasi Mas Budi, saya juga ingin bertanya terkait dengan dulu sebenarnya kita pernah mengundang dari dinas koperasi kalau kita ingin membentuk koperasi seperti apa gitu. Hanya saja waktu itu disampaikan tentang gaji untuk pengurus itu loh Mas. Ini kok kan ada gajinya ya, itu memang ada besarannya yang minimal berapa lah, itu membuat waktu itu teman-teman agak waduh uangnya kok jadi nanti banyak tersedot untuk gaji. Ini nanti saya mohon penjelasan itu. Kemudian kepada Pak Sony, karena teman-teman pendamping ini kan juga tahu kondisi masing-masing kelompok. Saya kira dari pendamping yang kita miliki mungkin bisa mengidentifikasi kelompok-kelompok yang mau kita coba
diintervensi pilot project gitu ya, ya. pilot projectnya lah gitu, yang Ya. kira-kira layak dulu lah gitu. Itu nanti mungkin kita perlu Betul. diskusikan Kak Sony. Tidak mungkin Terima semuanya kasih. dulu ya. Ya, tapi Betul, Pak betul. Budi saya mohon arahannya itu yang tadi. Oh ya. Terima kasih Ibu. Boleh nggak kalau misalnya pengurus itu digaji? Di dalam anggaran dasar itu digaji itu hanya berbunyi boleh. Artinya ketika pengurus itu sukarela, dia mau berjuang tanpa mau digaji, itu silakan. Itu mah yang dicari. Dan biasanya koperasi baru itu yang 1-2 tahun itu kan masih minus. Artinya masih butuh seseorang pengurus maupun pengawas untuk berjuang membesarkan koperasi. Kalau dari awal saya sudah digaji, koperasinya minus, ya koperasinya paling terus tutup, Bu. Ya, betul. Jadi memang diperlukan orang-orang seperti ini. 1 tahun, 2 tahun itu berjuang dulu tanpa adanya gaji. Setelah koperasi dirasa mampu untuk menggaji, itu baru diadakan gaji. Itu dengan rapat anggota. Mau besarannya berapa? Itu tergantung rapat anggota. Tidak ada batas minimalnya di koperasi. Jadi cuma itu Bu. Kalau dari awal diksinya itu aja. Terima kasih. Matur nuwun Pak Budi sudah semakin mencerahkan. Ternyata ilmu yang kami dapatkan dulu itu agak ada sedikit perbedaan dengan sekarang. Ini lah di setting ini lah. Matur nuwun Pak Budi. Semua ini di setting. Baik Ibu, matur nuwun. Bu Ani Rahmawati ada yang ingin disampaikan Ibu? Ibu, boleh saya nambah sedikit? Oh, Mbak Eni, monggo. Tadi Mbak Eni secara teknis menguasai cukup banyak sehingga mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut soal koperasi. Monggo Mbak Eni. Menjawab Bu Nelly tadi, sebenarnya saya yang saya dampingi kemarin itu sebenarnya mereka sudah melaksanakan itu semacam gaji. Jadi dari hasil kan pengembalian ada bunga kan 1% atau berapa itu. Nah, dari itu kan ada sisa usaha. Nah, kemudian yang kemarin itu yang saya lihat, yang saya dampingi itu mereka sudah mulai ini sekian persen untuk pengurus. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan gaji. Jadi dari pengembalian pinjaman yang ada itu kan sudah ada bunganya. Nah, dari bunga itu yang kemudian dikelola menjadi, itulah hasil SHU sebenarnya. SHU kelompok itu pada tahun itu. Nah, ada sebagian yang kemudian dibelikan seragam, ada yang kemudian untuk jalan-jalan, yang terjadi, yang saya lihat kemarin adalah seperti itu. Jadi sebenarnya itu sudah ada SHU-nya mereka. Cuman istilah mereka bukan SHU. Kalau di dalam koperasi sudah disebut SHU itu. Jadi sebagian untuk pengurus mereka sudah ada itu. Jadi nanti tinggal pada pembentukan ADART itu dijelaskan dengan detail. Ini nanti persentase untuk pengurus itu berapa, untuk operasional nanti biayanya berapa persen, bentuknya persentase gitu. Jadi sebenarnya selama ini itu sudah berjalan, cuman istilahnya aja yang kemudian lebih diperjelas mungkin dengan kemudian dibikin seperti koperasi yang resmi itu loh. Istilah-istilah yang digunakan kemudian istilah-istilah seperti itu. Ada bunga, ada SHU, ada pembagian hasil usaha, terus pengurus juga lebih tertata seperti itu. Kalau menurut saya kemarin itu yang saya lihat sudah seperti itu, sebagian besar sudah ada gitu loh. Tinggal nanti pelaksanaannya aja. Terima kasih. Memang sebenarnya kalau modelnya Desa Prima kan hampir sama. Jadi ada simpan pinjam itu kan juga sudah mirip-mirip lah. Hanya saja memang kita kan belum melegalkan sebagai koperasi. Tetapi kalau secara organisasinya itu memang ya hampir semua sama. Jadi ada simpan pinjam, ada uang simpanan pokok, simpanan wajib itu hampir semua sama dan semakin berkembang. Jadi saya kira pendamping mungkin mengidentifikasi saja
kira-kira mana lah yang bisa akan kita dari masing-masing pendamping nanti mengajukan satu calon gitu yang akan kita coba untuk dibentuk sebagai koperasi. Jadi secara legal formal memang betul-betul koperasi. Meskipun sebenarnya selama ini mereka sudah jalan duduk koperasi, tapi ya koperasi sebenarnya koperasi juga sih. Matur nuwun Mbak Rofi, lanjut saja. Baik Ibu. Jadi secara manajemen itu sebenarnya sudah mengarah kepada koperasi. Hanya memang badan hukumnya itu belum ada badan hukum seperti koperasi gitu. Tapi secara manajemen banyak kelompok desa prima yang sudah melaksanakan pengelolaannya itu sebagaimana koperasi. Baik, karena diskusi ini sudah hampir menginjak pukul 11.30, untuk Pak Adi kami berikan kesempatan untuk bisa memberikan informasi yang perlu di-highlight atau perlu dicetak tebal bawah untuk pesan kepada kelompok desa prima, Pak. Ya, terima kasih Ibu-ibu peserta rapat yang kami hormati. Tentunya dalam penyampaian ini kami banyak hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang besar-besarnya bahwa nanti mau terbentuk seperti koperasi tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi, kami yang di provinsi siap membantu untuk yang tingkat provinsi. Nanti apabila ada teman-teman yang pengen tingkat kabupaten, teman-teman kami pun penyuluh di kabupaten juga ada, silahkan menghubungi mereka, atau nanti kami bantu untuk menghubungi mereka, jadi kita bisa saling membantu. Terima kasih. Sebelum ditutup, Bu Nelly mohon berkenan untuk memberikan pengarahan. Nah, ini PR-nya banyak. Enggak ada. Enggak. Matur nuwun, ini karena waktunya singkat. Terima kasih Bapak Ibu semua, khususnya kepada Pak Adi yang sudah mencerahkan kita semua. Jadi ke depan kita memang harus berpikir bagaimana kita akan mencoba membentuk kelompok desa prima yang sudah ada menjadi salah satu koperasi. Memang saya tadi sempat juga kepikiran dengan apa namanya, kalau di desa itu kan sudah ada sekarang BUMDes begitu loh. Yang BUMDes ini juga menjadi sebuah pemikiran ke depan. Nah, nanti ada beberapa PR yang memang harus kita lakukan, tapi pasti bisa kita lakukan karena sebenarnya embrionya kan sudah ada, tinggal melegal formalkan saja. Jadi itu yang akan kita lakukan. Terima kasih. Ini hari pertama luar biasa Zoom-nya, termasuk YouTube-nya juga banyak yang ikut. Masih 89 orang partisipan sampai saat ini. Ya, ini YouTube-nya ada di 2 link loh. Ya, wah YouTube-nya sudah link. Semoga nanti acara-acara berikutnya teman-teman pendamping juga tetap bisa menemani kelompok. Semakin banyak yang bisa bergabung di YouTube dan juga di Zoom ini. Matur nuwun teman-teman semuanya, pendamping, juga teman-teman Desa Prima, sukses selalu, jaga sehat. Kita insya Allah nanti bisa bertemu lagi suatu saat secara offline. Matur nuwun. Assalamualaikum. Baik Ibu, demikian Bapak dan Ibu sekalian, demikian arahan dari Bu Nelly. Beberapa hal yang mungkin kami coba cetak tebal bahwa koperasi ini memungkinkan untuk dibentuk oleh kelompok ibu sendiri maupun di level yang lebih tinggi baik di kabupaten maupun di tingkat provinsi. Barangkali untuk yang di tingkat provinsi kami mempunyai pekerjaan untuk menggagas kemungkinan-kemungkinan ini bisa diimplementasikan gitu dengan melihat situasi seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk pengelolaan kelompok desa prima, barangkali bisa belajar antar kelompok bahwa selama ini ada kelompok-kelompok yang sudah melakukan pengelolaan dengan lebih baik, ada kelompok yang mungkin anggotanya ada yang memiliki kendala untuk menyetorkan kewajiban yang seharusnya. Nah, ini nanti mungkin ada kesempatan kita untuk bisa sharing bersama untuk mencari pemecahan dan belajar bersama. Hanya memang karena waktunya sangat sempit, ini memang kemudian tidak bisa kita laksanakan hari ini. Sebagai informasi, video yang berupa produk-produk dari Ibu Bapak sekalian akan kami upload di akun YouTube-nya DP3AP2 untuk kemudian bisa dilihat oleh
oleh masyarakat luas gitu, sehingga bisa memberikan informasi kepada masyarakat gitu. Nah, untuk agenda besok adalah agenda tentang upaya untuk menguatkan produksi, inovasi produksi. Ini nanti dengan narasumber Mas Indra dari Bina Nusantara, BINUS Jakarta gitu, yang itu beliau dengan kerelawannya mau berbagi tentang bagaimana kemudian membuat inovasi-inovasi produk dan memperluas usaha yang selama ini mungkin skalanya mungkin lebih terbatas, dibuat jadi lebih luas. Dan bagaimana kemudian kemungkinan untuk pemasarannya secara lebih luas. Jadi kami harapkan besok dari ibu-ibu anggota Desa Prima juga ada yang masing-masing bisa join, sehingga harapan kami selama 5 hari ini informasinya yang kami coba atur untuk bisa memberikan manfaat bagi pengembangan Desa Prima. Baik. Daripada Raisa, mungkin ada baiknya kami tutup acara diskusi pada pagi hari ini. Matur nuwun atas kehadirannya pada diskusi ini di sela-sela aktivitas Ibu dan Bapak. Ada yang masih mengerjakan produk dan itu sangat luar biasa di sambil Zoom sambil membuat produk. Salah satunya Bu Sumarni, salut Ibu. Matur nuwun untuk kesediaannya. Sampai ketemu besok di hari kedua Pekan Informasi Desa Prima, baik Bapak dan Ibu. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran untuk aktivitas untuk selanjutnya dan selalu jaga sehat dalam kegiatan sehari-hari Ibu dan Bapak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada diskusi yang tadi belum terakomodasi karena keterbatasan, dan matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.